Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-11. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun segera memasuki bilik tidur Raden Tumenggung Reksayuda. Raden Ayu Reksayuda yang duduk di atas tikar yang dibentangkan di lantai, di sebelah pembaringan beringsut. Dua perempuan menemaninya, namun keduanya tidak mengangkat wajahnya, memandang ke tubuh Raden Tumenggung yang masih belum diusik. Keris itu masih menancap di dadanya. "Apakah keris itu sudah dapat diambil Kakang Jaya Taruna?" bertanya Raden Ayu Reksayuda. Ki Tumenggung Jaya Taruna termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia berdesis, "Bukankah keris itu salah satu dari pusaka Kanjeng Adipati sendiri?" "Mungkin," sahut Raden Ayu. "Kalau begitu biar keadaannya tetap seperti ini. Biarlah keris itu tetap berada di tempatnya. Kita harus menunggu Kakang Tumenggung Reksabawa, para Sentono dan Nayoko yang lain." Raden Ayu Reksayuda mengangguk, tetapi kemudian katanya, "Sebaiknya secepatnya keris itu dicabut. Kemudian keadaan bilik ini segera dapat dibenahi. Perempuan-perempuan yang berdatangan, tidak ada yang berani berada di dalam bilik ini." Demikian Kakang Reksabawa dan beberapa orang Nayoko dan Sentono datang, maka ruangan ini akan segera dibenahi. Tetapi biarlah para Sentono dan Nayoko melihat apa yang telah terjadi di bilik ini. Raden Ayu Reksayuda pun terdiam. Sejenak kemudian Ki Tumenggung Jaya Taruna telah keluar dari bilik itu dan kembali menghadap Kanjeng Adipati. Kakang Tumenggung melihat dengan jelas keris yang tertancap di dada Kakang Mas Tumenggung. "Hamba Kanjeng, keris itu adalah salah satu dari pusakaku." "Hamba Kanjeng, keris itu dapat mencoreng namaku. Meskipun orang yang dapat berpikir jernih justru akan berpendapat bahwa namaku tidak akan terkait dengan peristiwa ini. Jika aku terkait, maka aku tidak akan begitu dungu memberikan kerisku sendiri untuk melakukan kejahatan ini. Tetapi hamba mohon agar keris itu biarlah ada di tempatnya sampai Kakang Tumenggung Reksabawa dan para Sentono dan Nayoko melihatnya." "Aku tidak berkeberatan Kakang." Meskipun tersirat di antara kata-kata Kakang Tumenggung itu kecurigaan. "Ampun Kanjeng, bukan maksud hamba. Tetapi hamba hanya ingin menempatkan persoalannya pada keadaan yang sewajarnya." "Aku mengerti Kakang. Karena itu aku tidak berkeberatan." Kanjeng Adipati itu berhenti sejenak, lalu katanya pula, "Tetapi aku minta Kakang Tumenggung dan Kakang Tumenggung Reksabawa memeriksa petugas bangsal pusaka. Kakang harus mencari keterangan kenapa pusakaku itu dapat berada di tangan orang yang telah membunuh Kakang Mas Tumenggung Reksayuda." "Hamba Kanjeng, aku memerintahkan Kakang Tumenggung Jaya Taruna dan Kakang Tumenggung Reksabawa untuk mengusut perkara ini sampai tuntas. Sampaikan perintahku kepada Kakang Tumenggung Reksabawa nanti setelah ia datang kemari." "Hamba Kanjeng, sekarang aku minta diri." Ketika Kanjeng Adipati minta diri kepada Raden Ayu Reksayuda, maka Raden Ayu Reksayuda itu pun berkata di antara isak tangisnya yang tertahan, "Dimas, segala sesuatunya tergantung kepada Dimas Adipati. Aku hanya seorang perempuan yang tidak berdaya. Aku mohon keadilan." "Ya Kang Bok, akulah yang memikul tanggung jawab.
Aku sudah memerintahkan Kakang Tumenggung Jayataruna serta Kakang Tumenggung Reksabawa untuk mengusut perkara ini sampai tuntas. Terima kasih Dimas. Jika selama ini aku merindukan Kakang Mas Tumenggung Reksayuda pulang, maka demikian Kakang Mas Tumenggung menginjakkan kakinya di rumah, Kakang Mas Tumenggung justru terbunuh. Aku mengerti betapa pedihnya hati Kang Mbok Reksayuda. Karena itu, aku akan berusaha sejauh yang dapat aku lakukan, Kang Mbok. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih Dimas. Mudah-mudahan segala sesuatunya segera dapat dipecahkan. Demikianlah maka Kanjeng Adipati pun segera meninggalkan rumah Raden Tumenggung Reksayuda itu. Namun bahwa yang tertancap di dada Raden Tumenggung itu adalah salah satu dari pusakanya, maka Kanjeng Adipati tidak dapat begitu saja mengkesampingkan persoalan itu. Tentu ada niat buruk dari orang yang telah menggunakan salah satu pusakanya itu. Sepeninggal Kanjeng Adipati, maka Raden Ayu pun telah menemui Ki Tumenggung Jayataruna. Kakang, apakah aku dapat minta tolong? Apa Raden Ayu? Kakang yang sudah memahami jalan menuju ke pondok Ki Ajar Anggara. Raden Jalawaja maksud Raden Ayu. Ya, bukankah Jalawaja harus ada di rumah esok sebelum ayahandanya dimakamkan? Ya, aku minta tolong Kakang. Ki Tumenggung Jayataruna menarik nafas panjang. Sebenarnya ia agak malas pergi menemui Jalawaja. Malam begitu gelap dan jalannya pun agak rumpil. Tetapi siapakah yang nanti akan menyelenggarakan jenazah Raden Tumenggung? Bukankah sebentar lagi para Nayoko dan Sentono akan berdatangan? Keris itu? Apa yang harus dilakukan Kakang? Tunggu Kakang Tumenggung Reksabawa. Biarlah Kakang Tumenggung melihat sendiri keris itu di dada Raden Tumenggung. Biarlah Kakang Tumenggung Reksabawa sendiri yang mencabut keris itu dengan tangannya. Wajah Raden Ayu Reksayuda menjadi tegang, tetapi ia tidak berkata apapun juga. Ki Tumenggung Jayatarunalah yang kemudian berkata pula, "Baiklah Raden Ayu, aku akan pergi menemui Raden Jalawaja. Mudah-mudahan Raden Jalawaja bersedia turun." Anak itu harus turun Kakang. Ayahandanya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Biarlah Jalawaja menaruh perhatian atas perkara ini. Demikianlah dengan mengajak dua orang prajurit untuk menemaninya, Ki Tumenggung Jayataruna pergi menyusul Raden Jalawaja. Bukannya karena Ki Tumenggung itu menjadi ketakutan jalan sendiri, tetapi karena dinginnya malam, ia memerlukan kawan untuk berbincang di perjalanan. Sepeninggal Ki Tumenggung Jayataruna, maka Ki Tumenggung Reksabawa benar-benar telah datang dengan tergesa-gesa pula. Seperti yang dipesankan Ki Tumenggung Jayataruna, maka Raden Ayu Reksayuda telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Ki Tumenggung Reksabawa. Di hadapan beberapa orang saksi, maka Ki Tumenggung Reksabawa sendirilah yang telah mencabut keris di dada Raden Tumenggung Wreda Reksayuda. Keris itu adalah salah satu pusaka dari Kanjeng Adipati, berkata Raden Ayu setelah keris itu dibungkus dengan kain. Hei, Ki Tumenggung terkejut. Siapakah yang mengatakannya? Kanjeng Adipati sendiri mengakuinya. Ki Tumenggung Reksabawa menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Sementara Ki Tumenggung Reksabawa serta beberapa orang Sentono dan Nayoko sibuk di rumah Raden Ayu Reksayuda, maka Ki Tumenggung Jayataruna bersama dua orang prajurit melarikan kuda mereka menuju ke sebelah pondok di lereng bukit.
Kedatangan Ki Tumenggung Jayataruna sangat mengejutkan Ki Ajar Anggara serta Jalawaja sendiri. Mereka bertiga pun kemudian dipersilahkan masuk ke ruang dalam yang tidak begitu luas. "Di luar dingin, Ki Tumenggung," berkata Ki Ajar Anggara. Jalawaja yang juga terbangun dari tidurnya ikut menemui Ki Tumenggung Jayataruna beserta kedua orang prajurit yang menyertainya. "Maaf Ki Tumenggung," berkata Ki Ajar Anggara. "Kedatangan Ki Tumenggung telah mengejutkan kami. Karena itu, jika Ki Tumenggung berkenan, kami ingin segera mengetahui apakah ada titah yang harus kami lakukan." "Ki Ajar serta Angger Raden Jalawaja, kami minta maaf bahwa kami telah mengejutkan Ki Ajar dan tentu juga Raden Jalawaja. Tetapi kami tidak dapat menundanya sampai matahari terbit esok pagi." "Apakah ada sesuatu yang sangat penting, Ki Tumenggung?" "Ya Ki Ajar, sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan telah terjadi. Berita yang aku bawa adalah berita yang kurang menyenangkan." "Berita tentang apa, Ki Tumenggung?" "Raden Tumenggung Wredareksayuda telah meninggal." "Ayah?" Raden Jalawaja terkejut seperti disengat lebah di tengkuknya. "Apakah pendengaranku benar?" "Ya Raden, Raden Tumenggung Wredareksayuda telah meninggal." "Bukankah ayah sudah diampuni dan hari ini kalau tidak salah telah dijemput dari pengasingan?" "Ya, aku dan Kakang Tumenggung Reksabawa serta dua orang prajurit telah menjemput Raden Tumenggung dari pengasingan." "Tetapi kenapa tiba-tiba saja ayah meninggal? Kelelahan, sakit atau karena kejutan yang telah menghentikan denyut jantungnya?" "Tidak, Nger. Ki Tumenggung Wredareksayuda telah terbunuh." "Terbunuh? Siapakah yang telah membunuhnya?" "Demikian Ayahanda Raden Jalawaja sampai di rumah, maka kami yang menjemputnya di pengasingan minta diri. Namun demikian malam turun, seorang utusan Kanjeng Adipati telah memanggil aku ketika aku baru beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang." Kanjeng Adipati sendiri sudah berada di rumah Raden Tumenggung Wredareksayuda yang ternyata telah terbunuh. Tetapi kami belum tahu siapakah yang telah membunuhnya." "Jadi pembunuh itu tidak tertangkap?" "Kami memang belum dapat menuduh seseorang. Tidak ada tanda-tanda atau petunjuk yang ditinggalkan oleh pembunuh itu." "Ada, Nger." "Apa?" "Keris yang masih tertancap di dada Raden Tumenggung itu adalah salah satu dari pusaka Kanjeng Adipati." "Kanjeng Adipati sendiri yang membunuh Ayahanda?" "Nanti dulu Jalawaja," potong Ki Ajar Anggara. "Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kita belum dapat menuduh siapa-siapa dalam pembunuhan ini. Tetapi keris yang ada di dada Ayahanda adalah salah satu dari pusaka Paman Adipati Eyang." "Meskipun demikian, kita tidak dapat dengan serta-merta mencurigainya, Jalawaja. Kanjeng Adipati tentu bukan seorang yang sangat bodoh sehingga membunuh seseorang dengan mempergunakan pusakanya sendiri. Apalagi pusaka itu ditinggalkannya pada tubuh korbannya. Bukankah itu berarti bahwa Kanjeng Adipati telah membiarkan dirinya terkait dengan peristiwa pembunuhan itu sendiri?" "Eyang, sebelum ada orang lain yang pantas dicurigai, maka aku tetap saja mencurigai Paman Adipati. Pengampunan yang diberikan oleh Paman Adipati ternyata adalah sikapnya yang palsu." "Lalu apa keuntungan pamanmu dengan membunuh ayahmu, Jalawaja?" "Keduanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang kadipaten ini. Selain itu, ayah tentu masih akan tetap menuntut hak atas kadipaten ini, meskipun aku tidak membenarkan sikap Ayahanda. Tetapi itu bukan berarti bahwa Ayahanda pantas dibunuh. Kenapa Kanjeng Adipati tidak membiarkan saja ayah di pengasingan? Kenapa ia berpura-pura berbaik hati, mengampuni kesalahan Ayahanda dan membiarkan Ayahanda kembali dari pengasingan?
namun kemudian paman telah mengakhiri hidup ayahanda. Jala wajah, dengarkan aku. Jangan berbicara sendiri menuruti perasaanmu. Kau tidak dapat dengan serta-merta menuduh pamanmu membunuh ayahmu. Kau tidak dapat berpegangan pada keris yang ada di dada ayahmu itu sebagai bukti yang meyakinkan. Jala wajah menundukkan kepalanya. Raden, berkata Ki Tumenggung Jayataruna, sebenarnya lah kedatanganku kali ini sekali lagi aku minta Angger bersedia pulang. Esok semua orang tentu akan menunggu Angger sebelum membawa tubuh Raden Tumenggung Wridareksayuda itu ke tempat pembaringannya yang terakhir. Jala wajah mengangkat wajahnya, rasa-rasanya ada sesuatu yang menyengat perasaannya, namun tiba-tiba saja ia pun berkata, "Tidak, aku tidak akan pulang. Aku masih berpegang pada sikapku. Aku tidak akan pulang jika Miranti masih ada di rumah itu." Tetapi kali ini Angger dipaksa oleh keadaan. Ayahanda Raden Jalawajah itu meninggal, bahkan dengan cara yang tidak wajar, Raden. Ibunda berpesan bahwa Raden akan dapat bekerja sama dengan Ibunda untuk mencari pembunuh ayahanda. Sementara itu, aku dan Kakang Tumenggung Reksabawa secara resmi mendapat perintah dari Kanjeng Adipati untuk mengusut perkara ini sampai tuntas. Tidak, aku tidak akan pulang. Meskipun langit dan bumi akan mencakup, aku tidak akan pulang sebelum perempuan itu pergi. Tetapi dalam keadaan ini, agaknya kau perlu pulang, Jalawajah. Nanti setelah ayahandamu dimakamkan, kau dapat meninggalkan rumahmu secepatnya, berkata kakeknya. Tetapi Jalawajah tetap menggeleng. Katanya, "Tidak, Eyang, aku tidak akan pulang. Apakah Raden tidak ingin bersama-sama kami mencari siapakah pembunuh Raden Tumenggung Wridareksayuda? Aku akan mencarinya sendiri. Aku tidak memerlukan siapa-siapa." Hatimu sekeras batu hitam, Jalawajah. Maaf, Eyang, aku tidak dapat berbuat lain. Maaf, Ki Tumenggung, Jalawajah tidak mau pulang. Tolong sampaikan kepada Raden Ayu bahwa Jalawajah tetap tidak mau pulang dalam keadaan apapun juga. Ki Tumenggung Jayataruna mengangguk-angguk, namun ia masih berkata, "Raden Jalawajah agaknya memang keras hati, tetapi aku tetap tidak dapat mengerti bahwa pada saat ayahandanya meninggal, Raden Jalawajah tetap saja tidak mau pulang barang sebentar." Jalawajah tidak menyahut. Terasa dadanya menjadi sesak. Ada dorongan yang kuat yang memaksanya pulang untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada ayahandanya. Tetapi kekerasan hatinya telah menahannya. Miranti baginya tidak ubahnya bagaikan hantu perempuan yang siap menerkamnya. Karena itu maka Ki Tumenggung Jayataruna itu pun kemudian minta diri meninggalkan pondok Ki Ajar Anggara di lereng bukit itu. Aku benar-benar mohon maaf, Ki Tumenggung. Ki Tumenggung yang baru pulang menjemput Raden Tumenggung Reksayuda dari pengasingan, malam ini harus berkuda lagi kemari. Namun Ki Tumenggung tidak berhasil mengajak Jalawajah pulang. Apa boleh buat, Ki Ajar? Mungkin di waktu muda, hati Ki Ajar juga sekeras hati Raden Jalawajah. Ki Ajar tersenyum sambil menjawab, "Tidak, Ki Tumenggung. Hatiku rapuh di waktu muda, bahkan sampai di hari tua." Sejenak kemudian Ki Tumenggung serta para prajurit yang menyertainya telah meninggalkan rumah Ki Ajar. Dengan hati-hati mereka menuruni lereng gunung yang kadang-kadang terasa agak dalam. Sepeninggal Ki Tumenggung, Jalawajah itu pun berkata kepada kakeknya, "Aku mohon maaf, Eyang. Aku benar-benar tidak dapat bertemu dengan Miranti itu lagi, meskipun hanya sekejap. Perempuan iblis itu
dapat memanfaatkan segala kesempatan untuk menghina dan merendahkan aku di hadapan banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayah. Dalam keadaan yang demikian, pada saat aku kehilangan ayahku satu-satunya orang tuaku, aku akan dapat kehilangan kendali, sehingga mungkin sekali aku akan berbuat sesuatu yang tidak seharusnya aku lakukan. Ki Ajar Anggara mengangguk-angguk, katanya, "Sudahlah Jalawajah, besok kau dapat datang mengunjungi makamnya." "Ya Eyang, sekarang tidurlah, malam masih agak panjang." Jalawajah menarik nafas panjang. Anak muda itu memang masuk kembali ke dalam biliknya, tetapi ternyata bahwa Jalawajah tidak lagi dapat memejamkan matanya. Rasa-rasanya Jalawajah itu berdiri di persimpangan. Ada dorongan keinginan yang sangat kuat untuk datang melihat tubuh ayahnya pada saat-saat terakhir. Tetapi di sisi yang lain, keberadaan Miranti di rumahnya merupakan bayangan kekalutan yang akan dapat terjadi justru pada saat ayahnya meninggal. Jalawajah itu justru telah bangkit dan duduk di bibir pembaringannya. Kepalanya justru terasa menjadi pening, namun terdengar anak muda itu berdesah, "Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi." Sebenarnya lah, di hari berikutnya, beberapa orang menjadi saling bertanya kenapa mereka tidak melihat Raden Jalawajah. Raden Ayu Reksayuda sangat kecewa bahwa peristiwa yang sangat mengejutkan itu tidak mampu menggoyahkan sikap Jalawajah yang keras hati. Namun sebenarnya lah bahwa dendam di hati Raden Ayu Reksayuda yang di masa gadisnya bernama Miranti itu kepada Jalawajah masih belum padam. Miranti masih saja menunggu kesempatan untuk dapat membalas sakit hatinya, sakit hati seorang gadis kepada seorang anak muda yang dicintainya. Namun ternyata anak muda itu tidak menanggapinya. Lewat tengah hari, Kanjeng Adipati telah berada di rumah Raden Tumenggung Reksayuda untuk melepasnya menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Namun Kanjeng Adipati itu masih belum melihat Jalawajah di antara kesibukan di rumah itu. "Kang Bo," akhirnya Kanjeng Adipati bertanya kepada Raden Ayu Reksayuda, "Aku belum melihat Jalawajah." "Ampun Dimas, Jalawajah tidak bersedia datang." "Tidak bersedia datang? Tetapi bukankah Jalawajah sudah diberitahukan apa yang telah terjadi dengan ayahandanya?" "Iya Dimas, Kakang Tumenggung Jayataruna yang semalam datang menemui Anggir Jalawajah." Kanjeng Adipati pun kemudian memerintahkan seseorang untuk memanggil Ki Tumenggung Jayataruna. "Kanjeng Adipati memanggil hamba?" bertanya Ki Tumenggung Jayataruna setelah ia menghadap. "Kakang Tumenggung semalam pergi menemui Jalawajah." "Hamba Kanjeng." "Jalawajah tidak bersedia datang." "Hamba Kanjeng. Raden Jalawajah memang seorang anak muda yang keras hati. Jika ia mengatakan tidak, maka tidak seorang pun yang akan dapat membujuknya. Bahkan eyangnya sendiri tidak berhasil menggerakkan hatinya untuk datang hari ini." "Terlalu anak itu. Kenapa?" "Persoalannya adalah persoalan keluarga Kanjeng." Kanjeng Adipati menarik nafas panjang, namun ketidakhadiran Jalawajah itu menjadi perhatiannya pula. Hari itu Kadipaten Sendang Arum berkabung, namun ketika rakyat Sendang Arum mendengar bahwa Raden Tumenggung Reksayuda itu terbunuh, justru pada saat ia mendapatkan pengampunan, maka berbagai pertanyaan telah timbul.
Apalagi ketika kenyataan bahwa keris yang tertancap di jantung Raden Tumenggung Reksayuda adalah salah satu di antara pusaka Kanjeng Adipati. Tetapi Kanjeng Adipati tentu tidak tersangkut dalam usaha pembunuhan ini, berkata seseorang. Iya, Kanjeng Adipati bukan seseorang yang bodoh, yang dengan sengaja mengorbankan namanya sendiri dengan membunuh seseorang yang dianggapnya akan dapat menyaingi kedudukannya, sahut orang yang lain. Tetapi seorang yang lain lagi berkata, justru itulah cerdik dan liciknya Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati tahu bahwa banyak yang percaya bahwa dirinya tidak terlibat, justru karena pusakanya yang tertancap di dada Raden Tumenggung. Pendapat itu ternyata telah menggugah sikap yang berbeda menanggapi kenyataan bahwa pusaka Kanjeng Adipatilah yang tertancap di dada Raden Tumenggung Wreda Reksayuda. Setelah pemakaman selesai, serta orang-orang yang mengiringinya sudah pulang ke rumah masing-masing, maka terasa keadaan Sendang Arum, terutama di lingkungan dinding kota, menjadi sepi. Para penghuninya lebih banyak berada di dalam rumah mereka masing-masing, berbincang tentang peristiwa yang sangat mengejutkan itu. Di rumahnya, Raden Ayu Reksayuda masih saja menangis. Ki Tumenggung Jayataruna dan Ki Tumenggung Reksabawa serta beberapa orang pemimpin Kadipaten Sendang Arum setelah pemakaman selesai telah kembali ke rumah Raden Ayu Reksayuda untuk ikut menenangkan hati perempuan yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya dengan cara yang tidak wajar itu. Justru pada saat Raden Tumenggung Wreda Reksayuda pulang dari pengasingan. Aku minta Kakang Tumenggung berdua menemukan pembunuh suamiku, berkata Raden Ayu Reksayuda. Kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh, Raden. Bagaimanapun juga, aku tidak dapat menerima keadaan yang sangat buruk ini. Kami mengerti, Raden Ayu, jawab Ki Tumenggung Reksabawa. Aku pun tidak dapat membiarkan peristiwa ini berlalu begitu saja. Peristiwa ini akan dapat menimbulkan gejolak di Kadipaten Sendang Arum yang selama ini terasa tenang. Iya Kakang, sahut Ki Tumenggung Jayataruna. Di makam tadi, aku sudah mulai mendengar bisik-bisik yang menggelitik. Justru karena pusaka Kanjeng Adipati yang berada di dada Raden Tumenggung Wreda. Sudah aku katakan, justru karena keris itu pusaka Kanjeng Adipati, maka aku yakin bahwa Kanjeng Adipati tidak terlibat. Sayang kita belum menemukan juru gedong yang bertugas di bangsal pusaka. Kakang Tumenggung, berkata Ki Tumenggung Jayataruna, namun suaranya justru tertahan. Namun perlahan-lahan ia pun berkata, ada orang berpendapat lain Kakang, tetapi aku hanya mendengar di makam tadi. Seseorang yang berdiri di belakangku berkata kepada kawannya tentang pusaka di dada Raden Tumenggung Wreda Reksayuda. Apa katanya? Sekali lagi aku katakan bahwa ini adalah pendapat seseorang yang berdiri di belakangku di makam tadi. Justru karena keris itu pusaka Kanjeng Adipati, maka tidak ada orang yang akan menuduhnya. Semua orang akan menganggap bahwa mustahil Kanjeng Adipati mempergunakan pusakanya sendiri untuk membunuh seseorang. Apalagi keris itu sengaja atau tidak sengaja tertinggal di tempat kejadian. Ki Tumenggung Reksabawa menarik nafas panjang. Katanya, setiap orang memang dapat mengemukakan jalan pikirannya sendiri-sendiri. Tetapi baiklah, kita akan menjalankan perintah Kanjeng Adipati. Kita akan mencari jejak pembunuhan ini. Ya Kakang. Ki Tumenggung Jayataruna mengangguk-angguk.
Beberapa orang pemimpin yang masih berada di rumah itu pun telah minta diri pula. Hanya beberapa orang perempuan yang tinggal sebelah menyebelah rumah Raden Ayu itu yang masih ada di rumah itu. Sebagian membantu membersihkan rumah, sebagian membersihkan perabot dan bala pecah yang baru saja dipergunakan. Sebagian lagi menemani Raden Ayu duduk di ruang dalam. Wajahnya diliputi oleh perasaan duka yang mendalam. Matanya masih selalu basah dan kadang-kadang Raden Ayu itu pun terisak. "Sudahlah Raden Ayu," berkata seorang perempuan tua. "Setiap kehidupan akan bermuara pada kematian. Tidak seorang pun yang akan dapat luput dari tangkapan maut. Yang Maha Agung sendirilah yang menentukan kapan maut itu akan datang menjemput hambanya. Tidak pandang derajat dan pangkat, bahkan tidak pandang umur tataran kehidupannya." "Iya Bibi, tetapi cara yang telah diterapkan atas Kakang Mas Tumenggung Reksayuda sangat mengejutkan," sahut Raden Ayu di sela-sela isaknya. "Aku dapat mengerti Raden Ayu. Meskipun demikian, jangan larut dalam duka berkepanjangan." Raden Ayu Reksayuda itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu Ki Tumenggung Reksabawa tidak berhenti berusaha. Mereka bekerja keras untuk dapat menemukan jejak pembunuhan itu. Tetapi mereka tidak segera dapat berhasil. Satu-satunya arah penyelidikan mereka adalah keris pusaka Kanjeng Adipati. Namun keduanya tidak berhasil menemukan orang yang bertanggung jawab atas bangsal pusaka tempat pusaka Kanjeng Adipati itu disimpan. Mereka tidak menemukan orang itu di rumahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.